Tuh, tapi ini Mr. Q yang menarik nih. Kita udah bersama Mr. Q lagi. Iya, Mr. Yang Q. kalau kata Ahmad Sah lucu nih. Ini orang yang ketawanya menciptakan polarisasi ya. Ini nggak hanya polarisasi, dia belum ketawanya petir udah. Yang penting bukan gara-gara politik identitas. Iya, betul. Tetapi karena senang. Bener. Tapi tercipta polarisasi juga gara-gara Iya, Anda nih. iya. Gimana? Salah satu akun Twitter yang saya follow namanya UBGB juga penggemar Mr. Q katanya. Oh gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gimana kalau Anda dianggap menciptakan polarisasi ini sama orang-orang, terutama ketawa Anda yang cenderung agak ngehe ini kan. Iya, bagi yang suka dengan fakta dan data pasti suka dengan ketawa itu. Tetapi yang menggemari imajinasi, halusinasi dan ilusi tentu akan terganggu dia dengan kita. Jadi sebetulnya Anda tim fakta dan data atau tim ilusi dan halusinasi. Itu kalau Anda tersinggung, hati-hati. Anda itu penuh dengan halusinasi. Membelah lagi nih. Iya kan, jadi ketawanya udah terpolarisasi bos. Ilusi, halusinasi atau fakta? Fakta, udah Udah gitu dia aja. bagi lagi. Sederhana kan? aja. Iya, sederhana aja. Ada siksa kubur, ada siksa pemilu. Gitu kan. Iya kan? Itu kan bikin aduh perih juga hati. Tapi emang berkaca dari podcast kita sebelumnya Mr. Q, emang Mas Hasto itu tersiksa itu Mr. Q. Bahkan bukan tersiksa lagi, menurut saya sih terkubur ya. Jadi Mas Hasto ini di pemilu 2024 ini Petir langsung. dia kirim bisa nggak petirnya masuk ke dalam peta ini? Kalau nggak bisa tolong tambahin sebagai efek suara. Mas Hasto adalah orang yang terkubur dalam Pilpres kali ini karena ya kan begini, beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu, dengan segala hormat ya, Mas Hasto. Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian Pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya Panglima Perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. polarisasi dan dividen beneran. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data, tim fakta dan data. Tapi kenapa kan gini ya, kita kan tahu ya kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi gitu misalnya itu harus tutup gulung tikar karena teknologinya nggak bisa adaptif lagi dengan zaman. Nah, buktinya kalau tidak bicara fakta dan data, orang selevel sekjen partai PDI Perjuangan harusnya udah tergulung zaman juga dong. Artinya kan dia masih survive di situ, masih eksis di situ, pasti ada diferensiasi yang dimiliki gitu. Iya. 3 kali menang pemilu partainya ya. Mas Hasto ini mirip dengan undang-undang pemilu, dia tergantung pemilu undang-undang edisi tahun berapa. Jadi saya ngelihat Mas Hasto yang berbeda loh di tahun 2024 dengan 2019, 2014. Jadi tiba-tiba seorang Mas Hasto Kristianto itu tahun 2024 seperti tidak berpijak pada data dan fakta. Analisa dan pernyataannya tidak berpijak kepada fakta dan data. Dan kita tidak sedang membicarakan fakta dan data yang rumit ya. Kita berbicara tentang fakta data yang sederhana seperti hasil pemilu di luar negeri yang dia bilang dimenangkan Ganjar Mahfud, padahal faktanya adalah Prabowo Gibran gitu. Kemudian dia misalnya mengutip seolah-olah saya sudah mengetahui hasil pemilu begitu ya, menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. mengetahui hasil Pilpres sebelum pencoblosan ya, itu kan menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. Padahal sebetulnya saya tidak pernah mengatakan hasil nasional ya, dan bukan hasil pemilu, tetapi itu adalah survei Pilkada Jakarta dan hasil survei pada bulan Desember ya, pada saat
materi itu saya sampaikan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat mendasar atau fundamental itu beliau sepertinya lepas dari fakta dan data itu. Makanya survei untuk DPD Jakarta, untuk wilayah Jakarta. Iya. Untuk apa? Untuk bukan paslon. pilkada, kan? Ya, paslon di DKI Jakarta. Ya. Maksud saya. Kenapa saya bacakan hasil di Jakarta? Karena waktu itu saya bicara forumnya bicara TKD, tim kampanye daerah di DKI Jakarta gitu. Jadi cara kita melihat Mas Hasto ini menurut saya ya sangat berbeda dulu dengan sekarang gitu. Jadi ya itulah yang saya bilang Mas Hasto tuh terkubur pada tahun 2024. Pada tahun 2014-2019 beliau bersinar. Kita objektif sajalah bahwa tahun 2014-2019 PDI-nya menang, kan? Lalu suaranya naik, pilpresnya juga menang, kan begitu. Tapi tahun ini kan pilpresnya kalah dengan sangat telak. Saya ada lihat jok juga itu hari ini. Mas Ganjar itu mirip dengan token listrik, makin kecil makin berisik. Menurut saya pada hari ini jelasnya MK ini bukan Mas Ganjar loh, Mas Hasto seperti token listrik, makin kecil makin berisik, makin habis makin berisik gitu kan. Ya kan buktinya Mas Hasto kan justru dekat-dekat sidang MK ini kan malah makin banyak muncul. Itu terakhir kan menyamakan Gibran dengan supir truk yang nabrak di gerbang tol Halim. Dan khilaf katanya. Ya karena hilap, terus belum cukup umur, lebih kepada soal belum cukup umur. Ya tidak punya kedewasaan. Saya melihat dalam konteks kali ini sebetulnya yang lebih mirip dengan supir truk di gerbang tol Halim utama itu adalah Mas Hasto. Mas Hasto nggak cukup umur dalam menavigasi politik Indonesia, dalam menavigasi PDI Perjuangan. Buktinya PDI Perjuangan nabrak dan terguling. Sementara Gibran yang dia bilang sebagai supir truk gerbang tol utama itu justru kan sukses, menang dengan telak gitu loh. Samsul bukan asam sulfat, tetapi semakin sulit disusul. Gitu. Nah, bicara soal mobil nabrak, sebetulnya saya melihat analogi yang lain dari Pilpres 2024 ini, yaitu rally Paris Dakar. Itu kan itu kan rally terhebat di dunia tuh sebetulnya. Ada satu lagi yang hebat juga sih. Rally Camel ya, udah jarang sih sekarang kedengaran. Itu menempuh rute di tengah hutan itu. Terkenal waktu kalau nggak salah di Kalimantan salah satu. Padahal onta nggak ada yang di Kalimantan, nggak ada yang di hutan. Iya. Onta tuh di padang pasir kan. Kayaknya Camel itu sponsornya. Rokok Camel kan ya Marlboro. Rokok jadul lah, zaman dulu lah. Nah, Paris Dakar kan yang masih berlangsung sampai hari ini itu kan disebut sebagai rally yang paling menantang di dunia. Satu karena jaraknya yang begitu jauh. Yang kedua karena tantangan di lapangannya yang begitu hebat gitu, padang pasir. Patennya Mr. Q kan, sepak bola, catur, oke. Sekarang rally juga. Kita tunggu habis ini kriket ya bawah kan. Kalau kriket terus terang angkat tangan. Ya lompat galah ya kan. American football kan. Jadi Pilpres itu seperti rally Dakar karena dia panjang ya, kemudian pertarungannya juga luar biasa dahsyat ya, dan saya melihat Mas Hasto ini seperti supir yang tidak mampu membaca peta gitu. Jadi sebetulnya ini harus dipertanyakan lisensi Mas Hasto ini untuk mengemudikan mobil dalam rally Paris Dakar ini dalam pemilu 2024 ini harus dipertanyakan gitu. Bukannya lisensinya sudah ditambah oleh beliau dengan kemampuan akademik yang terverifikasi menjadi. Saya nggak ngomong ini ya. Saya nggak ngomong sertifikat ya atau ijazah. Saya ngomong realita dan fakta, terutama dikaitkan dengan hasil. Gitu loh. Hasilnya ini kan babak belur ya. PDI suaranya turun. Kemudian Mas Ganjarnya juga kalah gitu dengan sangat telak. Dan kalau kita kembalikan kepada analogi rally, sebetulnya dalam rally ini Mas Hasto itu targetnya itu Paris Dakar, tapi nyasarnya ke Kairo. Jauh itu. Nah, kalau udah nyasar ke Kairo, boro-boro menang kan?
nyampainya aja salah gitu loh. Di mana ceritanya dia bisa juara? Gitu loh. Untuk menggambarkan geledek lagi nih. Geledek lagi. Siksa pemilu. Siksa pemilu. Nggak sabar nonton film Siksa Kubur. Lebaran tanggal Kalau 20. stand up comedian itu ya, biasanya kalau bikin joke di interaksinya itu reaksinya penonton tuh kan ketawa kan, atau tepuk tangan. tepuk tangan bisa bikin Geledek Bos. Kayak nonton film Mak Lampir ini kan. Jadi kalau bicara Mas Hasto sebagai seorang pembalap dalam Paris Rally, dalam Rally Paris Dakar, beliau itu boro-boro menjadi juara, nyasar dia sampai ke Kairo. Nah begitu dia nyasar, dia menyalahkan pembalap lain. Padahal dia yang gagal melakukan navigasi, dia tidak mampu membaca peta, dia tidak mampu membaca rute, dia tidak mampu menghadapi dinamika di lapangan. Dalam rally Paris Dakar itu kan selain membaca peta, juga kemampuan navigasi di lapangan, berhadapan dengan padang pasir, berhadapan dengan panas, berhadapan dengan batu-batu, berhadapan dengan jarak dan seterusnya. Jadi Mas Hasto gagal mengukur itu. Nah, bandingkan dengan Gibran yang menurut saya sangat berhasil dalam rally Paris Dakar ini. Ya, dia nyampai, dan kalau kita ibaratkan selisih suara 02 dengan 01 dan 03 yang begitu jauh, dia ini jauh di depan yang lain gitu loh. Dia tapi kan menabrak konstitusi kalau kata orang-orang kan gitu deh. Nah, disitulah kemudian kita kembali kepada soal Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Menurut saya penting untuk kita bahas. Udah, Rally Dakar kita hapus saja ya. Kita tinggalkan. Jadi ya. Mas Hasto license-nya untuk bisa ikut Rally Dakar ini dipertanyakan gitu lah ya. Orang balap Rally Paris Dakar, dia Rally Paris Kairo. Tapi kan gini, misalnya sebelum kita move ya. Iya. Tapi kan problemnya adalah segitiga. Yang punya klub happy walaupun nyampe Kairo. Nah, itu kan problemnya kan. Siapa yang punya klub? Yang punya klubnya Mas Hasto ini kan. Happy-nya bukan sama hasil mungkin, tapi happy sama supirnya. Gini lah, saya mungkin dianggap hebat juga kamu bisa sampai Kairo kan gitu. saya anggaplah bahwa ini pertarungan antara kandidat lah dan tim ses lah ya. Dan indikatornya ya kita sederhanakan saja. Ini Rally Dakar, ya nyampainya di Dakar, yang kedua kamu nyampe di Dakar tuh urutan keberapa. Tapi kan di politik hal tertingginya itu ya siapa usermu kan gitu. Ya sekarang kalau saya patokannya adalah capaian pada Pilpres dan Pileg kan. Berhasil kalau dianggap menang Pilpres, berhasil kalau ya suaranya naik gitu kan kalau Pileg ya, bukan cuma sekedar juara satu ya. Memang kerusakan atau kekalahan di Pilpres lebih telak dibandingkan dengan di Pileg. Karena di Pileg masih peringkat 1 PDI Perjuangan walaupun mengalami penurunan kursi yang signifikan. Tapi kalau hasil objektif gitu kan gampang banget dicariin kambing hitamnya, Mr. Q. Gimana? Oh itu si ini nggak kerja, ini nggak kerja, si ini nggak kerja gitu. Ya yang kita lihat dari Mas Hasto kan, beliau kan misalnya menyalahkan Pak Jokowi, kemudian menyalahkan si Reka. Itu kan di luar. Iya. Kalau di dalam kan belum tentu. Nah, masalahnya kan sampai hari ini kan kita lihat beliau menyalahkan variabel-variabel di luar. Itu dia masalahnya.